Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 17 Maret. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang semula dijadwalkan akhir bulan ini dikabarkan akan ditunda. Trump mengonfirmasi karena perang di Iran terus berlanjut, ia harus tetap berada di Washington dan telah meminta pihak Tiongkok untuk memundurkan jadwal sekitar 1 bulan. Meskipun Trump membantah pengunduran ini bertujuan untuk menekan Tiongkok dan untuk membantu pengawalan di Selat Hormuz, saat ini Uni Eropa dan Jerman secara tegas menolak intervensi militer dalam perselisihan di selat tersebut. Donald Trump menyatakan berhubung saat ini perang masih tengah berlangsung, ia harus tetap berada di Gedung Putih untuk mengawasi. Walau ia berharap untuk menjumpai Xi Jinping, fokus strategi saat ini sepenuhnya beralih ke aksi militer melawan Iran. Trump menekankan penangguhan ini bukan merupakan manuver politik apapun, melainkan akibat faktor perang. I'd love to, but because of the war, I want to be here. I have to be here, I feel. Seruan Amerika agar negara lain bergabung dalam misi pengawalan maritim mendapat tentangan sengit dari sekutunya di Eropa. Uni Eropa menyatakan kurang berminat untuk memperluas wewenang militernya hingga Selat Hormuz. Jerman bahkan menyatakan tidak ikut sama sekali. Was erwartet Donald Trump von einer Handvoll oder 2 Handvoll europäischen Fregatten dort in der Straße von Hormuz zu leisten, was die machtvolle amerikanische Navy dort alleine nicht hinbekommen kann. Lalu lintas kapal niaga di Selat Hormuz menyusut 97%. Badan Energi Internasional baru-baru ini memutuskan untuk melepaskan 400 juta barel cadangan minyak strategis. Jepang juga mengumumkan akan melepaskan cadangan guna mencukupi kebutuhan sipil selama 15 hari. Konsumsi minyak harian Taiwan menempati urutan ke-25 secara global, sekitar 820.000 barel yang diprediksi hanya dapat bertahan sekitar 3 hingga 4 bulan. Blokade di Selat Hormuz bukan cuma beresiko mendongkrak harga minyak global dan tiket penerbangan, namun juga berpotensi memicu inflasi dan krisis minyak. Tiket sekali jalan MRT Taipei akan segera berganti rupa. Seiring dengan diluncurkannya sistem pembayaran yang beragam, token plastik biru yang selama ini digunakan diperkirakan akan dihentikan mulai Juli. Sebagai pengganti, penumpang dapat menggunakan kode QR pada ponsel atau tiket kertas kode QR sekali jalan dari mesin penjual otomatis. Tiket sekali jalan dibersihkan dengan deterjen, kemudian dikumpulkan kembali ke stasiun untuk digunakan kembali. Saat ini MRT Taipei menjual 20.000 hingga 30.000 tiket sekali jalan setiap harinya, yang hanya menyumbang 2% dari semua metode pembayaran. Guna menunjang sistem pembayaran beragam, kedepannya tiket sekali jalan akan diperbarui menjadi kode QR ponsel atau tiket kertas sekali jalan berbasis QR dari mesin penjual tiket otomatis. 尤其是年纪更大的，他们在反应或是在按按键的时候会耗很多时间，对，所以这种是最方便的。 Tiket kertas sekali jalan berbasis kode QR tidak perlu dibersihkan atau didesinfeksi, sehingga mengurangi resiko kontak. MRT Taipei berharap agar penumpang dapat membeli dan membayar dengan menggunakan ponsel. 还是要考虑到有一些民众他还是没有账号，或者是说他刚好国外旅客不方便使用行动支付的时候，还是要提供纸票的功能。 Tiket sekali jalan versi lama diperkirakan akan dipensiunkan secara bertahap per Juli mendatang. Namun beberapa tiket masih akan tersedia di meja informasi bagi penumpang dengan hak istimewa dan mereka yang hanya ingin keluar masuk stasiun tanpa naik kereta. Kemarin ada warga menyaksikan aliran udara kuat yang membawa debu berputar naik lurus ke atas setinggi beberapa meter di luar sebuah restoran di Huatan, Changhua. Warga tersebut dengan antusias menyebutnya mirip dengan tornado. Meski demikian, pakar menyatakan pusaran debu tetap berpotensi menimbulkan bahaya. Warga diimbau berhati-hati dan menjaga jarak. Pusaran angin yang tiba-tiba muncul di lahan kosong ini terjadi pada siang hari tanggal 16 di sebuah restoran di Huatan, Changhua dengan pusaran yang membawa pasir dan daun kering selama puluhan detik. Pakar meteorologi menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan pusaran debu yang umumnya terjadi saat cuaca cerah, minim awan, dan di area terbuka. Sinar matahari yang kuat memanaskan udara di dekat permukaan tanah sehingga udara naik dengan cepat dan membentuk pusaran. Meskipun lebih kecil dari tornado, pusaran ini tetap berpotensi bahaya karena dapat mengangkat pasir dan benda ringan sehingga masyarakat diimbau untuk menjaga jarak.
Fraksi Legislatif Partai Kuomintang menggelar konferensi pers hari ini. Mereka menilai bahwa program kelas khusus kebijakan menuju selatan dan siswa Tionghoa perantauan yang digagas oleh Kementerian Pendidikan tidak efektif selama 10 tahun terakhir. Hal ini menyebabkan maraknya fenomena belajar palsu nyatanya kerja. Mereka menuntut pemerintah untuk memperketat pengawasan dan merevisi kebijakan agar kebijakan kependudukan dan imigrasi tidak menjadi celah eksploitasi tenaga kerja. Kementerian Pendidikan meluncurkan berbagai program khusus bagi pelajar dan siswa Tionghoa dari negara-negara target dalam kebijakan menuju selatan. Namun dalam acara jumpa pers tanggal 17, fraksi Partai KMT di UN Legislatif menyampaikan anggaran selama 10 tahun terakhir telah membengkak dari 1 miliar menjadi 4,2 miliar dolar Taiwan tanpa hasil nyata, sehingga dicurigai sebagai kedok untuk merekrut PMA dengan harga murah. 而让资料处理科的去炸鸡，让读电子科的呢去搬重物。 而且雇主还不用缴就业安定基金，不受员额的限制，能拥有最听话、最不敢反抗的工具人，这不是剥削，什么才是剥削？ Fraksi Partai KMT menyatakan kasus magang berkedok studi merajalela, minimnya kesempatan magang dan keterampilan berbahasa Mandarin kian menghambat efektivitas pembelajaran. Maka pemerintah diimbau memperkuat upaya pengawasan dan evaluasi. Sekolah diminta untuk mengevaluasi sumber finansial dan kemampuan bahasa sebelum merekrut siswa asing serta memastikan niat mereka untuk belajar di Taiwan. Selain terus mensosialisasikan peraturan terkait program magang dan pelaporan siswa hilang kontak, otoritas juga melakukan kunjungan dan inspeksi gugus tugas kebijakan menuju selatan setiap semester. Jika ditemukan pelanggaran, otoritas akan melakukan intervensi dan penyelidikan khusus. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, umat Muslim Indonesia sibuk mempersiapkan mudik dan belanja kebutuhan Lebaran. Sebagian besar warga di Jakarta juga mulai memenuhi stasiun untuk segera mudik ke kampung halaman. Namun, di sela kesibukan, mereka juga memanjatkan doa bagi perdamaian dunia seiring memanasnya konflik di Timur Tengah. Suara doa umat Muslim menggema di Masjid Istiqlal Jakarta. Para jemaah mengenakan pakaian rapi untuk beribadah, memohon ampunan kepada Allah serta bermaaf-maafan dengan keluarga dan kerabat. Setelah hampir sebulan menjalani ibadah puasa, Hari Raya Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada tanggal 19 atau 20 segera tiba. Umat Muslim di Indonesia mulai melakukan berbagai persiapan seperti membeli bahan makanan, pakaian baru dan kebutuhan lainnya. Sejak dini hari, arus mudik juga mulai terlihat. Stasiun-stasiun di Jakarta dipadati para penumpang. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, umat Muslim Indonesia turut memanjatkan doa bagi para korban perang, berharap konflik antara Amerika Serikat dan Iran dapat segera mereda. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan Festival Falas di Spanyol. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.